Nama Ujang Bustami semakin hari semakin populer. Bahkan tiap orang hampir mengetahui Ustadz kelahiran 1982 ini. Setiap disebutkan nama Ujang Bustami, seorang akan merasa atas ketidakasingan nama tersebut. Ustadz ganteng dan rendah hati ini banyak disukai orang, mulai dari berbagai aksi yang ditampilkan di channel YouTube pribadinya. Selain dikenal dengan pengasuh padepokan anti galau, beliau juga dikenal dengan sebutan ahli dalam membasmi dukun santet. Hal tersebut bisa kita lihat dari akun YouTube Kang Ujang Bustami Cirebon, mulai dari mendatangi tempat-tempat bersejarah, berdialog, mendatangi para dukun-dukun, dan yang paling membuat tegang adalah ketika beliau duel dengan dukun santet yang dirinya akan tobat jika kalah adu ilmu dengan Ustadz Ujang. Sudah maklum kita dengar sholawat khas beliau di setiap video yang diunggah. Dari saking seringnya didengar, sampai ada yang hafal dan menirukannya. Namun, masih banyak yang belum tahu di balik kisah kedahsyatan sholawat yang dilantunkan Ustadz Ujang di setiap aksinya. Nah, di sini semua akan dibuka dan dibeberkan oleh Ustadz Ujang tentang kisah tersebut. Di sisi lain, kedahsyatan sholawat Ustadz Ujang semakin dikokohkan dan diperkuat dengan penjelasan seorang dai kondang, Ustadz Abdul Somad dan Ustadz Adi Hidayat. Dulu saya pernah mendatangi salah satu tempat, di mana tempat itu adalah tempat pesugihan dan gua. Nah, di dalam gua itu setiap orang yang masuk ke dalam gua itu pasti tidak akan bisa keluar, karena saking maha dahsyatnya setan belek yang berada di gua tersebut. Nah, saya sempat izin kepada juru kunci, izin, Pak Kuncen, saya mau izin masuk ke gua itu. Nah, Pak Kuncen bilang, saya tidak bertanggung jawab. Lah, kenapa Pak Kuncen? Nah, ngomongnya setiap yang masuk di gua itu pasti mati. Matinya kenapa Pak Kuncen? Dipangan setan belek katanya. Oh. Nah, akhirnya negosiasi sama Pak Kuncen. Nah, saya bolehlah masuk ke gua ini. Jadi setelah saya masuk, sahabat, ternyata benar di situ banyak sekali tengkorak manusia. Entah itu dimakan setan atau dimakan ular biasa atau apa, wallahu a'lam bishawab. Baunya sudah nggak enak sekali. Mampu pelengus tak apa, mau belok adus ke pelengus. Setelah itu saya masuk. Selama yang masuk, ternyata benar ada serangan dari sesosok siluman ular. Ular itu hampir memangsa saya gini, sahabat, memangsa. Nah, saya waktu itu bacaan apapun blank, entah itu hizib nasor, hizib mahrub, semua blank aja, blank. Nah, ada bisikan di telinga saya, yaitu guru saya Al-Mukarram, yang nanti tanggal 17 Ramadan ini adalah beliau haulnya, yaitu Kiai Haji Ishaq Al-Hafiz Mayarham. Beliau membisiki saya baca sholawat dan nadanya persis seperti yang saya baca. Setelah itu saya baca sambil ularnya sekitar itu satu dan tambah lagi sampai 3. Dan itu wujud, sahabat, wujud. Saya dituntun sama guru saya, dituntun, dan terus saya sambil kencang, dan bisikan itu lebih kencang lagi. Sholawat Nabi itu saya bacain. Siliman yang tadinya mau mangan kita kan, nyaplok ya, semangat gitu, tumbang semua itu. Dalam hidupnya banyak salawat. Itu oleh Allah akan diberikan kemudian penjagaan. Ya. Tapi saya mau salawat yang disusun oleh Imam Al-Haddad, salawat yang ditulis oleh Imam Abu Ja'far Al-Barzanji, salawat yang ditulis oleh Imam Al-Busiri, salawat yang ditulis oleh Imam Ad-Dibai, salawat yang ditulis oleh Syekh Habib Umar bin Hafiz. Oh,
boleh, karena itu bagian dari doa. Ya, diampuni dosa artinya dijaga dari maksiat, diberikan rahmat, dijaga dari yang mengganggu. Ahli salawat Membuat kita jauh dari musibah, malapetaka, mara bahaya dan bencana adalah banyak-banyak bersolawat. Makanya itu bagian dari wasilah. Quran surah ke-5 ayat 35. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Ya orang-orang beriman, bertakwa kepada Allah. Wabtaghu ilaihil wasilah. Cari wasilah, tawassul untuk mengentaskan persoalanmu dengan doa, dengan sholawat, dengan sholat, dengan macam-macam. Ustadz Ujang Bustami dikenal sebagai seorang yang gemar bersolawat dan senang meluruskan para praktisi supranatural yang keluar dari syariat Islam. Pengasuh Padepokan Anti Galau ini kerap mendapatkan tantangan dari dukun santet yang datang dari berbagai daerah untuk mengadu ilmu batin dengannya. Sebelum menemui dukun tersebut, Ustadz Ujang Bustami juga menyarankan kepada penonton di channel YouTube-nya agar jangan pernah takut kepada santet. Dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi contoh kita, jangan pernah takut santet. Tanamkan dalam diri kita keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Santet tidak akan bakal menyentuh kepada orang-orang yang beriman dan orang-orang bertakwa kepada Allah. Kita sebagai orang yang mempunyai kekuatan takwa kita kepada Allah, lawan santet. Waktu itu saya ditambahin dengan kampanye sholawat. Jadi, saya yakin kekuatan sholawat itu maha dahsyat, bisa mengalahkan segalanya. Mari kita tingkatkan ibadah kita dan memperbanyak solawat serta istighfar. Jangan takut santet. Selagi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah akan selalu dalam lindungannya. Kita doakan semoga guru, keluarga, dan kerabat kita selalu dalam lindungan Allah. Amin. Demikian ulasan kami.